Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Itu tilawah. Kalau qiraah cuma ini saja lisan, maka tilawah yahtawi 'alal aqli wal lisani wal qalb. Kalau tilawah mencakup akal, lidah, mulut dan hati. Fal lisan yu'abbil, maka lisan tartilkan wa membaca. Wal aqlu akan menerjemahkan. Wal qalbu yaqid, dan hati mengambil mau'izah. Kan kalau sudah Quran ya kita lihat ayat. Kullama nafijat junuduhum baddalnahum junudan ghairaha liyadhuqul 'adab. Kullama nafijat junuduhum baddalnahum junudan ghairaha liyadhuqul 'adab. Artinya ya Allah, setiap kali dagingnya hangus, maka baddalnahum kami ganti lagi dengan daging yang baru lagi. Jadi dibakar, disiksa hangus, ganti lagi, baru lagi, dibakar hangus lagi, diganti lagi baru, dibakar hangus, diganti lagi baru. Itu apa berulang? Liyadhuqul 'adab, agar mereka merasakan. Jadi adabnya nggak sekali itu. Dibakar sekali hangus, diganti lagi Allah dengan daging yang baru, dibakar lagi hangus, ganti lagi berulang-ulang. Liyadhuqul 'adab, agar mereka merasakan adab itu. Artinya gitu. Oh, dibakar berulang-ulang. Masya Allah. Bu, suka megang panci panas ya? Kita nggak sadar. Enak nggak? Lembung nggak? Lembung kan pegang panci panas. Coba nanti dibakar hangus, diganti lagi dengan daging yang baru. Bakar hangus, diganti lagi barang, dibakar hangus, ganti lagi barang yang baru. Untuk apa? Liyadhuqul 'adab, agar mereka merasakan adabnya berulang-ulang. Kalau sekali hangus nanti rasanya sekali aja, padahal manusianya berulang-ulang. Hasilnya joget lagi, berapa mobilnya damai, joget lagi, begitu. Ada kuda hati-hati, mas kalau masih kuda yang mana, kuda yang putih di dalam kandang. Kata emang ngerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahran mubarakan wa siyama naharihi wajiban wa qiyama laylihi tatawwu'an. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina syafi'ina wa maulana wa mu'abbidina Muhammadin nabiyya wa rasulah wa ala alihi wa sahbihi alladhina taba'ul haqqa wal huda. Amma ba'du, fa yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Alim, Ya Alim. Allahumma aftah alaina fathan qariban. Allahumma aftah lana futuhan arifin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin
la yanfa, wa min nafsin la tashqa, wa min qalbin la yakhsha, wa min du'ain la yusma, wa na'udzu bika min tilka al-amin ya Rabb. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat jamaah Majelis Peringatan Nuzulul Quran Masjid Jami' Al-Istiqamah, wabil khusus ashabul fadilah, guru-guru kita yang sudah duduk di hadapan kita semuanya, para orang tua, para sesepuh, tokoh masyarakat, insyaallah ta'zim, tashrif, takrim dan mahabbah saya tidak terpulang sedikit pun jika beliau-beliau yang sudah hadir di tengah-tengah kita ini saya tidak sebut namanya satu persatu, dan mudah-mudahan kehadiran para orang tua, asatidz, tokoh masyarakat sesepuh semakin menambah keberkahan peringatan Nuzulul Quran pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf waktunya udah terlalu sebelumnya ya. Ya berisi dari subuh, masya Allah, ngomong dari subuh ke malam. Ya mudah-mudahan Ramadan Allah berkah buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat rahimakumullah. Al-Quranul Karim, ya, Al-Quran menggunakan dua fi'il sehubungan dengan proses turunnya Al-Quran. Kalau yang dari Lauhul Mahfuz, dari langit itu, dari Allah ya ke langit dunia, itu satu bundel jumlah wahid yang 114 surah, 6.660 ayat itu dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Langit dunia itu langit yang paling kita kenal itu jumlah tanwa satu bundel itu 114 surah, 6.660 ayat itu langsung itu satu bundel. Itu pakai kalimat anzal, inna anzalnahu fi lailatul pada malam qadar. Itu turun satu bundel, maka buat inna anzalna langsung. Nah kalau dari sama tentunya, kalau kita sebut ada prosesnya 11 proses. Nah, dari langit dunia lalu malaikat Jibril kepada Rasulullah itu bertahap, maka ayatnya benar fi'il nazzal, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Jadi kalau dari Lauhul Mahfuz, dari langit dari Allah itu ke langit dunia itu pakai ayat inna anzalna, sesungguhnya kami telah menurunkannya. Nah dari langit dunia melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah, kalau sampai pada kita proses 11 itu. Ya, kalau dari langit dunia kepada Nabi Muhammad mengatakan inna anzalna inna nahnu nazzalna dzikra wa karena nazzal itu berproses. Makanya kalau surah Al-Alaq turunnya bukan bulan ini, Al-Alaq itu tidak turun bulan suci Ramadan. Yang turun di bulan suci ini satu bundel tuh yang utuh yang kita Quran berada. Yang 114 surah, 6.600 itu inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dan Lauhul Mahfuz dan tempat yang terjaga itu yang iblis nggak tahu, nggak dengar, mereka juga cuma Allah saja. Diturun dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia itu satu bundel tuh. Segitu satu bundel 114 surah, 6.660. Nah dari langit dunia melalui malaikat Jibril kepada Rasul itu bertahap. Maka menggunakan fi'il nazzalna, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Al-wazn fa'ala yufa'ilu ditaksir. Dengan proses yang lama panjang ya 23 tahun itu 11 tahun dan 12 tahun Mekah dan Madinah. Surah Makkiyah yang di Mekah, Madaniyah itu prosesnya 23 tahun, 11 tahun Mekah, 12 tahun Madinah. Maka menggunakan kalimat nazzalna, inna nahnu nazzalna, berproses. Itu surah Al-Alaq. Jadi kalau dikatakan surah Al-Alaq nggak turun di bulan Iya, itu kan turunnya dari langit dunia kepada Nabi Muhammad di bulan surah Al-Alaq, bukan Ramadan. Yang turun di bulan Ramadan Nuzulul Quran itu dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia itu langsung tuh. Yang jumlahnya 114 surah di awal Fatihah, di akhir dengan surah Nas. Terus satu bundel langsung ke langit dunia, 6.600.
dari langit dunia kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril itu berproses. Maka orang berpikir nazzala inna nahnu nazzalna dzikra tuwazal nazzala ala wasifah ala taksir. Jumlah banyak berulang-ulang. Maka surah pertama Al-Alaq, terakhir surah Al-Maidah 60 al-yawma nakhtimu alaikum al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Itu begitu. Jadi orang bilang Ustaz, enggak, surah Al-Alaq berarti surah Al-Alaq itu bulan suci Ramadan. Yang bulan suci Ramadan itu yang 114 surah, 6.660 itu satu bulan. Itu bulan Ramadan terus saking mulia dipilih Allah bulannya bulan Ramadan menurunkan Al-Quran. Satu bulan terus dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Nah dari langit dunia kepada Nabi Muhammad itu 23 tahun. Maka dikatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Sungguhnya kami telah turunkan proses nazzala fa'ala tu faedahnya di tafsir untuk menunjukkan jumlah banyak berulang-ulang. Al-Alaq pertama surah Al-Alaq, saya surah Al-Maidah yang al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam. Itu kurang di luar Ramadan. Di luar Ramadan prosesnya 23 tahun, 11 tahun Mekah surah Makkiyah, 12 tahun Madinah surah Madaniyah. Ini prosesnya. Yang ada perlu sampai kita guru itu prosesnya lama sampai 11 tuh. Dan kita Al-Mizanul Kubra Imam Syarani itu berulang itu sampai ke gunungan kita sampai 11 dari Lauhul Mahfuz sampai ke kampung-kampung kita 11 prosesnya. Di panjang Al-Quran. Luar biasa, kita punya kitab suci yang Allah pelihara. Jadi kalau dalam kitab lain banyak terjadi perubahan, tapi buatnya ya ada seorang saya ngomong ya dikit apa ya kalau udah kenyang nih. Ya tinggal ngantuknya doang nih. Kalau saya ngomong tidurnya dibangunin. Ya tidur cuma bikin bingung malaikat. Kata mereka mau tidur ngaji ya tidur, mau tidurnya di majlis taklim. Jadi jangan suka bingung malaikatnya. Kata mereka mau tulis ngaji tapi dia nyender merem, mau tulis ngaji tapi merem, mau tulis tapi meremnya di majlis taklim. Ya intinya ditulis ngaji banyak konek nih. Udah nyender naik kelas serius juga. Jadi dalil kaum musafir ibadah, tidurnya orang puasa ibadah. Karena Pak, yang tidur yang dibangunin dia lagi ibadah tuh. Dosa kita bahkan lebih khusus dari sholat itu. Betul nggak? Di kantor-kantor kalau seluruh harus tidur. Jadi maksud dosa lagi ibadahnya. Bahkan ibadahnya lebih khusus dari sholatnya. Betul nggak? Kalau sholat khusus nggak? Ada yang kopi mancing? Ada yang kopi mancing sini? Ada yang kopi mancing? Yang ditunjuk saya tahu di mana orang Jati dan suka ketemu masa di Makoya, suka di Pencerita dan Pangsuta, suka ketemu di Cinangka sama atas, suka ketemu di Abu Kuta. Orang Jati dan saya tahu mau nanti sih, karena saya tahu mulutnya kayak ikan Jaya Nila. Tuh kalau lagi sholat, mohon maaf, khusyuk, betul kan? Yang meskipun susah khusyuk, tapi tidurnya lebih khusyuk dari sholatnya sudah. Jadi yang tidur jangan dibangunin karena lagi ibadah. Bahkan ibadahnya lebih usul daripada ibadah sholat. Amin dong. Ya Robbal. Amin dulu mengakhiri hobi mancing. Kadang-kadang besar sholat. Pokol berapa perlu dapat laki-lakinya? Kok berapa pokol langsung ngaji dia mancing? Berapa tiap hari berapa tuh tetangga rumah saya? Berapa perlu pindah dari Jati Indah? Bila jangan saya jadi rupanya bukan tetangga saya pindahan dari Jati Indah dan Jalan Temut. Ternyata berantem perusahaan sepele, bukan perusahaan gede-gede, bukan mancing terus kemudian gak dapat ikan mancing konten, bukan. Ya, ini perusahaan sepele, kukusan yang dipakai buat naronin nasi dipakai buat nyari kelotok. Betul nggak? Nyari kelotok pakai apa? Kukusan free, jangan pakai kukusan berobek banyak perang-perangnya beberapa perusahaan kukusan. Amin nangkut. Berarti belain nih lu. Baik ya, orang dulu tuh dakwahnya bijak. Di bawahnya ini postingan. Sayang sungguh sayang, ganteng tak sembahyang. Sayang sungguh sayang, ganteng tak
Yusuf ganteng ya tetap. Itu dakwahnya di bawah qasidahnya nih. Udah pokoknya itu ada pesannya, pesannya yang ganteng, soleh. Contohnya Nabi Yusuf alaihis udah ganteng, soleh, udah soleh kan? Enak tuh bukan orang ganteng soleh tuh. Masalah udah ganteng, udah cakep, ganteng, soleh, udah soleh ganteng. Kebaliknya saya sungguh saya jelek. Ada yang mereka kesebayang. Jangan nengok sampingnya, nengok samping. Ayam sungguh saya jelek. Ada yang mereka kesebayang. Ada apaan? Kunyuk. Kunyuk cakep gak? Ada kunyuk cakep. Hanya pusat dari kawan kunyuk. Gue berani bayar 20 juta kalau kunyuknya cakep ya. Gue berani bayar 20 juta kalau kunyuknya. Ya usah kunyuk manica jelek semuanya. Kan kalau yang gak kesebayang kayak ini nyanyi. Sayang sungguh sayang hitam. Ada kita belum kesebayang. Ada laki lu. Tapi hebat. Bila lebih roba kita ya tetap. Bila lebih roba kita ya tetap. Bila lebih roba kita cakep. Kalau orang hitam sembahyang enak mukanya dia. Ini udah hitam kagak sembahyang, nggak ada bedanya sama dodol. Dodol pakai pasir dia pakai baju kan. Bedanya apa dodol dia kagak sembahyang hitam? Dodol pakai pasir dia pakai baju dodol. Dunia hujan. Orang dulu nggak pernah bijak. Sampai cuma mengajar dulu kan dikejak nanti. Indung. Jangan kepala gabus dong sekali-kali. Bosan pakai indung kepala. Para itu karena ujungnya dong semuanya. Indung kepala indung. Hujan diudik di sini. Apaan? Banjir. Siapa pakai kerudung mata melirik asal kotor. Nah agama la haula mata melihat tidak sembahyang di dalam kubur. Itu pesannya gitu tuh. Tidak sembahyang, tidak puasa di dalam kubur. Orang dulu dakwahnya bijak, ada pesan agama nyanyi itu tidak sembahyang, tidak puasa di dalam kubur mendapat pesan agama situ. Jadi kasih tahu yang kagak sembahyang, kagak puasa di kubur nanti bakal diseksa. Ada yang kagak sembahyang, kagak puasa ada. Ada. Karena orang dulu hebat. Kalau besok mau puasa, sekarang masalah apa jadi cuci? Dangdang, kukusan, manci, bakul, kayak piring, piring dari kayu. Karena kampung saya lokal. Dulu kalau besok puasa dimana di kali sangkang ya, bakul, penyaringan, kukusan, dangdang, manci, semuanya dimatiin. Sampai lakinya diceburin, dikepek begininya. Ini ayam mau dikepek, dikepek lagi mobilnya pakai sapu. Naikkan masalah perih apa? Pakai sapu kelapa, dikepek mobil lagi dikepek. Kalau dikepek, dikosongin dikepek pakai sapu. Kan sudah keramas bu ya. Besok mau puasa, sekarang kan. Padahal keramasnya bukan karena nawaitul ghusla li rabbil hadasin akbar. Saking girangnya besok mau buat ada mandi keramas, jadi mandi musola, jadi bersihin masjid, semuanya hak karena besok mau buat. Ini bukan bid'ah, bukan bid'ah. Ini tanda dia bergembira dengan datangnya Ramadan. Karena belum tentu semuanya girang dengan datangnya kita. Saya ini berapa hari ini puasa? Berapa hari? Wah, ya jadi ngitungin mulu. Udah 15 ya? Udah masuk mulut ya. Tuh, Masya Allah. Orang dulu itu mau puasa kira pada keramas, cuci piring, baju, pakaian, panci, dangdang, semuanya dicuci. Saking besoknya mau puasa. Bahkan keramasnya bukan karena nawaitul ghusla li rabbil hadasin, tapi karena saking girangnya besok mau. Karena tidak semuanya orang girang masuk Ramadan. Maka ayatnya ya ayyuhalladzina amanu ini tidak. Sahabat itu kalau ada wahyu Allah itu ya ayyuhan pada berserta karena tanbihun bil mukhatabin. Peringatan
dia orang beriman itu. Lima aja tahu min amrin khatir, bagi apa-apa yang datang sesudah min amrin khatir, perkara yang penting itu. Ya ayuhan ladin tersumpah kata kutiba alaikumus siyam. Oh, ada puasa bilang sama. Terus lagi ya ayuhan ladina amanu ista'inu bis-sabri wa ista'inu bis-sabri wa birrahmati. Terus lagi ya ayuhan ladina amanu tabiqul bil mukhatabin, peringatan bagi orang yang diajak bicara. La tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikri lima ja'a ba'dahu min amrin khatir. Bagi apa-apa yang ada datang sesudahnya ya ayuhan ladina amanu min amrin khatir, dari perkara yang berpokok. La tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikri. Terus ya ayuhan ladina amanu idza nudiya lis-salati min yaumin. Oh, ada panggilan sholat kata serta. Jadi kalau ada turun ya ada ayat naon gitu, ayat. Kalau sahabat orang sudah ayat naon. Itu sahabat orang Arab. Ya, ada apa? Ada sesudah dia. Oh, ternyata perintah-perintah yang penting. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Sampai mana ya ayuhan ladina apa min kutiba alaikumus syiyam wajibin wa kira itu pasti ada perintah yang penting karena dipanggil Allah tadbirul lil mukhatabin, peringatan bagi orang-orang yang diajak bicara. Siapa yang diajak dia? Ayo kita semuanya, karena tentu semuanya kira datang Ramadan tentu semuanya kira ayo puasa lagi. Bahkan mohon ada yang enggak besok puasa sekarang dangdutan dari pagi ke sore. Saya gak tahunya itu saya itu dari pagi sampai sore karena Sabtu dangdutan unggahnya nutup dan karena besok udah gak bisa dangdutan lagi. Kalau makan butai belum. Ada yang makannya habis-habisan, rokoknya ke 3 bungkus, besok kan rokoknya boleh. Justru alhamdulillah sebelum Ramadan orang kecil di atau kecil kan kita ya. Kayaknya hawa-hawanya udah puasa. Padahal puasanya masih sebulan, masih 2 bulan. Orang boleh dong. Kayaknya hawa-hawanya udah puasa udah kecil. Begitu perasaan dulu ya. Belum puasa tapi hawanya kayak udah kan enak yang begini. Puasanya masih 2 bulan tapi hawanya kayaknya udah bau-baunya puasa. Puasanya tetap alhamdulillah kira. Sebab ada saudara kita, maaf nih, yang puasanya udah 3 minggu, seminggu lagi 3 lebaran udah 3 nyium baunya. Padahal sebaran tinggal seminggu lagi belum 3 nyium baunya. Ini kan yang 2 bulan sudah puasa udah nyium baunya. Ini puasanya udah 3 minggu, seminggu lagi mau lebaran udah 3 nyium baunya. Siapa tuh yang saya buat tuh? Yang saya meskipun ditutup kan kaki lu kelihatan. Di atas meja ada sok kaki, di bawah meja ada kaki kambing lagi bincang-bincang. Betul nggak? Kepala lu udah kelihatan, kaki lu sikil lu kelihatan tuh. Jadi di atas meja ada sok kambing, di bawah meja ada kaki kambing lagi bincang-bincang bobet sampah gitu. Kayaknya orang jadi indah nih. Seperti itu. Diturunkan Al-Quran, Al-Quran, baca Quran. Wanazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Harus saya luruskan, yang benar dalam agama bukan menenangkan pikiran, bukan. Menenangkan hati, karena Al-Qur'an ayat 28 itu alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Jadi menenangkan hati, menenangkan pikiran bukan menenangkan hati. Jadi bahasanya bukan menenangkan pikiran, menenangkan hati, karena sumber kalau di situ udah tenang, ini udah tenang nih, mata hidup udah tenang. Kalau hati udah tenang, kuping udah tenang, diomongin orang udah panas, karena hatinya udah AC-nya di sini dia. Makanya tanya khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum. Nah, Al-Qur'anul Karim ini buat obat hati. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun. Jadi obatnya hati itu. Maka bahasanya menenangkan pikiran, salah, menenangkan hati. Kalau menenangkan pikiran, biayanya mahal. Ini nangin pikir biayanya mahal. Udah bapak ajak jalan-jalan ke puncak dan tenang pikir, kan gitu ya. Udah bapak ajak aja ke puncak dan jalan-jalan kita di puncak
bilang gitu, sampai tol jauh-jauh macet, sampai 4 jam beli buka marah-marah. Awak pulang itu kan apa itu yang benar, kayak nenangin pikiran, orang yang pikirkan jalan-jalan enak gitu ya. Jadi ibadah menenangkan hati, menenangkan pikiran. Kalau menenangkan hati udah ambil wudhu, baca Quran, ambil wudhu, sholat sunnah 2 itu, karena 2 biasa kan. Karena kita diajarin Allah wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran yang dialah syifa, penawar, rahmat bagi kita semuanya. Jadi obat bukan obat menenangkan pikiran, obat menenangkan hati. Murah wudhu pakai bukan bayar 2 rakaat wudhu pakai bukan selesai. Kalau menenangkan pikiran ada kopi ini. Kopi ini saya. Menenangkan pikiran kopi. Kayaknya saya ngomong aja di dalam kopi. Kopi. Ya, duit di kantong 20 juta dah. Pisang goreng, murai batu gacor, cica hijau gacor, acer gacor. Enak gak? Tenang gak pikiran? Mahal kopi pisang goreng itu dapat 20 juta. Murai gacor, cica hijau gacor, acer gacor. Ini kopi kagak ada, pisang goreng gak ada, bini gacor. Saya punya kawan bininya gacor banget, masya Allah bininya udah pakai pisau goreng, bini itu pakai rokok menjatuh. Dan itu bini gue bilang kandang, gue bikin kandang, kalau kandang gue gacor banget. Itu menenangkan pikiran. Jadi agama itu mudah, mudah. Jadi salah menenangkan pikiran, harganya kosnya mahal. Kalau menenangkan hati mudah, nanti dulu bayang 2 rakaat, baca selesai deh. Pasti ini wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Rahmat dari Allah. Ada obatnya sih. Kita aja dikata Umar, qara'tul Qur'an fala ta'malu. Kalian baca Quran tapi kalian tidak amalkan, itu pernah. Padahal kalau kita amal Quran juga tidak sempurna karena baca surat Allah. Selesai baca Quran, surat Allah selesai baca. Tapi mengamalkannya baru mulai. Jadi akhir baca sabda suci dari Shadaqallahul Azim, selesai kan? Baca selesai, tapi mengamalkan belum mulai. Akan lagi dikit, ada istilah qiraah dengan tilawah. Ada qiraatul Quran, ada tilawah. Kan bahasa Quran bukan diaqra tapi tilawah. Laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu bukan yaqra, yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu fi dhalalin mubin. Itu yatlu tilawah, tala yatlu tilawah. Quran bahasanya yatlu bukan yaqra. Beda tilawah Quran dan kalau tilawah itu yahtawi ala lisan wal aqli wal qalbi. Kalau tilawah mencakup tidak akal dan hati. Atau ulang tenan. Fal lisanu yurattil, maka lisan yurattil membaca. Wal aqlu yutarjim, akal menerjemahkan. Wal qalbu yaqta'id, dan hati mengambil mau'izah nasihat. Itu tilawah. Karena Quran bahasanya kenapa? Qad-manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Itu tilawah. Kalau qiraah cuma ini saja lisan, maka tilawah yahtawi 'alal aqli wal lisani wal qalb. Kalau tilawah mencakup akal, lidah, mulut dan hati. Fal lisan yurattil, maka lisan tartilkan, warattil membaca. Wal aqlu akal menerjemahkan. Wal qalbu yaqta'id, dan hati mengambil mau'izah. Karena kalau sebagai Quran ya kita lihat ayat. Kullama nafijat junuduhum baddalnahum junudan ghairaha liyadhuqul 'adab. Kullama nafijat junuduhum baddalnahum junudan ghairaha liyadhuqul 'adab. Artinya ya Allah, setiap kali dagingnya hangus, maka baddalnahum
dibakar hangus lagi, diganti lagi baru, dibakar hangus, diganti lagi baru. Itu apa berulang? Liyadzuqul azab, agar mereka merasakan. Jadi azabnya nggak sekali itu. Dibakar sekali hangus, diganti lagi Allah dengan daging baru, dibakar lagi hangus, diganti lagi berulang-ulang. Liyadzuqul azab, agar mereka merasakan azab itu. Artinya gitu. Oh, dibakar berulang-ulang, masya Allah. Bu, suka megang panci panas ya kita nggak sadar. Enak nggak? Lembung nggak? Lembung kan pegang panci panas. Coba nanti dibakar hangus, diganti lagi dengan daging yang baru. Bakar hangus, diganti lagi barang, dibakar hangus, ganti lagi barang yang baru. Untuk apa? Liyadzuqul agar mereka merasakan azabnya berulang-ulang. Kalau sekali hangus nanti rasanya sekali aja, padahal manusianya berulang-ulang. Maksudnya joget lagi, berapa topinya damai, joget lagi, begitu. Ada kuda aki-aki, mas orang masih kuda yang mana, kuda yang putih di dalam kandang. Katanya mana? Terusin ya. Yang mana tuan senangi, kuda yang putih di dalam kandang. Terusin deh. Aku cuma bininya nih. Pulang potong-potong kata jaga mana tuan senangi. Kan gitu ya. Janda yang putih di dalam kandang. Itu janda yang putih di dalam kandang. Akhirnya janda yang putih di dalam kandang. Betul. Aku pulang aja mendapat. Nah, bapak mau bangun kontrakan lagi ya? Apaan yang meja ini ikut-ikut bapak bapak lu digejar masih ikram. Anaknya sudah hafal, bapaknya masih ikram dikit, betul? Banyak hati-hati nggak bisa. Maka masih ada waktu biar nanti dikuburin nemenin kita. Misalnya menjadi kawan kita dan baca Quran. Kan pulang sendiri dikubur sendiri sampai amal soleh itu pulang dan kita akan nemenin kita. Wabil qabrimu bisa dan dalam kubur dan Quran itu menjadi kawan kamu, si kawan yang kita nemenin di udah nanti kita mau bawa kata Nabi ya taul mayyit as-salat mengiringi mayit 3 kali. Yang ahluhu ikutin keluarganya, maluhu hartanya, ahluhu keluarga amaluhu ya. Yang ahluhu keluarganya, maluhu hartanya, amaluhu 3. Kalau orang mati itu diiringin 3, ikutin ahluhu keluarganya, maluhu hartanya, amaluhu 3. Neko dari kemudian yarji'us nanti pulang 2 yang kawahid tetap sama dia 1. Yarji'u ahluhu pulang keluarganya, wa maluhu pulang hartanya. Wayang kawahid ayat kawahid tetap sama dia namanya. Jadi kalau kita dikuburin nanti keluarga pulang, harta pulang, yang tetap kita amal salah satu baca Quran sunatu wafil qabri bisa ketika menjadi kawan di tempat kita. Secinta-cintanya suami pada istri mati dia mengikut tuh. Secinta agak kencang kagak mau kagak. Mau di luar pakai batik biru. Secinta-cintanya suami pada istri kalau bininya meninggal secantik apapun enggak artinya ngikut. Agak kering dari kamar. Kami cerita ke orang Cina, itu bukan orang kita. Jadi bininya meninggal, apa bininya meninggal. Kata bininya, lu boleh kawin lagi kalau kuburan udah keringnya. Itu sendiri boleh kawin lagi kalau kuburan udah tapi dikuburin. Ini kakinya kita pulang, itu kuburan dikipasin. Sudah, kok kagak pulang? Enggak, pesen bini saya jangan kawin lagi kalau kuburan pas biar cepat kering ya kayak ngaminasi gitu. Oh, ada nggak secinta-cintanya suami pada istri kalau bini meninggal ngikut ada? Secinta-cinta istri pada suami meninggal, ada istri meninggal. Nanti apa sampai kita amal? Kita salah satu amal bacaan kita Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah, satu-satu. Kalau fadilah saya pernah siapkan silakan. Hebatnya Quran. Makanya kalau kita masuk surga, insya Allah yang masuk surga karena
bihi hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Wala aqulu alif lam mim harfun bal alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Disabdakan sahih, man qara'a harfan, siapa orang baca satu huruf minal Quran, daripada baca Quran satu huruf itu, falahu bihi hasanah, maka untuknya satu kebajikan. Jadi kalau baca satu huruf itu dapat pahala satu kebajikan. Tapi hebat wal hasanah itu yang dan satu kebajikan 10 kali lipat. Satu kebajikan dilipatkan 10 kebajikan. Wala aqulu alif lam mim harf, dan aku tidak katakan alif lam satu huruf. Bal alifun harfun, akan tapi alif satu huruf, wala harfun lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kalau kita baca alif lam mim berapa tuh? 3 huruf. Berarti 3 kebajikan dikali 10 30. Baca Yasin 2 huruf, Yasin 2 kebajikan dilipat gandakan jadi 10 20 sampai Yasin sampai innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Terus ini fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Itu tuh Yasin 2 huruf sampai wa ilaihi itu kalikan 10. Subhanallah. Banyak pahala yang kita dapatkan lewat pahala baca Quran. Karena Quran ada satu huruf nun, kan ada nun, qaf, huruf Yasin, 3 huruf alif lam mim, alif lam ra, alif lam mim shad, 4 yang 5 kaf, ha ya ain shad, semuanya 5 huruf, 5 kali kan kali 10 50, di situ udah bisa ngumpulin. Kan jangan sampai nggak baca Quran, malah Quran di rumah kita baca. Ini kan kadang-kadang punya Quran nggak dibaca. Ada cerita nih tirahnya kan, dia mau ngawinin anak. Anak besok saya mau ngawinin anak, mau minjem Quran. Pak kerja. Bang, besok saya mau ngawinin anak nih, mau ngapain? Saya minjem Quran, minjem apa tuh punya? Yang punya bangga orang yang punya Quran. Yang dipinjemin lu gue cari Quran, yang dipinjemin nyari dulu. Satu kali pinjam gak punya Quran, malah gue kejar. Yang satu punya Quran, gue cari malah gue tarik. Dicari-cari gue aja baru ketemu tuh Quran. Kalau nyari Quran gue aja tulis ketemu di lapis tuh kan, nanti dibaca kan ya? Yang satu bego gak punya Quran, yang satu punya Quran dari baca bah. Jadi satu malah lu kejar, yang satu malah lu bau. Biar nanti kita syafi, nanti akan mencari pertolongan bagi orang yang mampu. Jadi tidak ada ruginya baca Quran tuh, tidak ada ruginya baca Quran. Jadi bukan hanya peringatan, kita peringatkan harus sama-sama baca Al-Quran. Allahumma rahmatna bil Quran waj'alhu lana imanan wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna.
Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Saya menakil dalil wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Qala inna asyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna wa nasitaha fa kadzalika al-yawma tunsa. Jadi ulama mengatakan bukan nasina, nusina. Kalau nasina kan boleh, kalau kita pernah hafal belum dosa. Maka adab yang paling penting kata Nabi, orang pernah hafal Quran dilupakan. Makanya min umanusina. Jadi bukan kita melupakan, kita yang dibikin lupa ngomong. Bukan min umanusina kayak wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Qala mimma asyartani a'ma, Tuhan kenapa engkau berlakukan buta? Wa kuntu basir, dulu saya melek, kau kan buta. Qala kadzalika atatka ayatuna fa nasitaha. Kan telah datang ayat kamu melupakan. Maka kadzalika yauma tunsa, maka pada hari kau dilupakan. Jadi baca nanti nusina. Nusitu bukan nasina. Kalau nasina tidak boleh. Kalau bila hafal Quran dari sifatul kulhu harus dijaga terus. Al-Kafirun dengan kalau nanti melupakan tidak boleh dosa. Kalau nusina kita di Allah yang bikin lupa, yang bikin kita lupa. Jadi bukan kesengajaan. Jadi kalau kesengajaan tidak boleh. Karena ayatnya wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa sanansuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima asyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fa nasitaha fa kadzalika al-yawma tunsa. Saya ahli Jabir pernah menjelaskan ini. Saya bilang sebelum saya ahli Jabir ulama kita sudah menjelaskan. Imam Nawawi termasuk menjelaskan bukan nasina tapi nusina, bukan nasina tapi nusi itu mudah-mudahan Al-Quran tidak hanya sebagai panjangan, tapi kita sebagai penghias hati dan pikiran kita. Allah nawwir qulubana binuril Quran, Allah nawwir qulubana binuril Quran, Allah nawwir a'yunana binuril Quran, Allah nawwir afkarana binuril Quran, Allah menja'alhu syafi'an lana yawmal qiyamah, Allah menja'alhu syafi'an lana yawmal qiyamah, Allah menja'alhu syafi'an lana yawmal qiyamah. Sallallahu alaihi abdihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya karim, mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.